teman-teman, sekarang aku udah ada di Box Living Kemang. Ini toko favorit aku. Aku selalu nyari keperluan rumah di sini selalu. Yang mau cari tempat tidur, bantal, guling, sofa, kursi, meja, pokoknya pernikahan yang lain. Dan hari ini juga aku akan ketemu sama sahabat aku. Nih sahabatnya udah berteman lama banget, kira-kira 30 tahunan ya. Dia seorang model, supermodel, tinggi, kakinya panjang, lehernya jenjang. Pokoknya udah deh, kakinya paling bagus deh, seantero jagat nih. Nah, dia adalah Isabel Yahya. Nah, aku akan ngobrol sama Isabel Yahya yang biasa dipanggil Abel mengenai attitude. Nah, ini attitude penting banget di dalam profesi ya. Nah, gimana kan ngobrol-ngobrolnya? Kita saksikan sekarang. Nah, aku sebentar lagi mau ketemu sama Abel di sebelah sana ya. Hai teman-teman, sekarang aku udah bersama dengan sahabat aku yang kita udah berapa lama bersahabat ya? 30 tahun ya? Kayak 30 tahun gitu ya. 30 tahun udah pasti sih. Nah ini sahabat aku, sahabat lama banget, udah kayak 30 tahunan gitu, Isabel Yahya. Hari ini gue pengen ngobrol-ngobrol sama lu nih ya, mengenai beberapa hal. Tapi sebelum gue lanjut pembicaraan mengenai beberapa hal itu kan, kita mengulas balik nih kan. Kemarin kan gue udah ngobrol sama lu yang mengulas balik kita nih, kita ngapain aja nih? Ya, kita ngapain aja gitu. Waktu kemarin kan ngobrol-ngobrolan gue kan sama lu, sama Karina, sama Inet. Tapi sekarang mau lebih deep sama lo ngobrolnya. Gue kenal sama lo waktu umur lo 12 tahun. Yes. Bener kan? Bener. Lo pertama kali jadi model waktu itu. Yes. Kita sempet show pertama bareng itu di Bandung. Ya di Bandung, tapi sebelum di Bandung juga lo show sama gue duluan juga. Yes. Gue ingat banget di Hilton waktu itu kita. Betul. Pokoknya kumpul deh semua tuh, cover girl, cover boy, semuanya pas tahun 88 itu. Nah dari model, ya lo model di Indonesia, abis itu lo mencoba menjadi model internasional, Singapura, Hong Kong, terus lo juga pernah nyoba ke New York gitu-gitu, terus Eropa juga, terus kita juga ada sering show ke luar negeri bareng-bareng. Iya. Terus selain lo juga berprofesi sebagai model, lo juga pernah berprofesi sebagai penyiar radio, ya kan? Di sela-sela waktu lo jadi model dulu itu. Nah sekarang juga masih model. Setelah itu lo menjadi editor-in-chief di majalah ada dua majalah, A+ sama Bazar. Bazar Indonesia. Bazar Indonesia. Kemudian menjadi MC sama host. Iya. Nah, kalau MC host dari tahun 2000 lah. Iya, tahun 2000 ya. Ya. Itu jadi kayaknya ada connectingnya nih. Ada. Karena gue siaran, terus dari MC terus langsung ya. Tapi sebenarnya siaran umur 14 tahun udah pernah coba waktu pas di saat aku kebetulan berteman sama teman-teman penyiar. Waktu itu ada Mutia Kasim, ada Erwin juga, Parengkuan, ada Iwan Haryono, terus Ida Arimurti aku kenalan juga. Jadi waktu itu sempet, Bel, kita ada artis dari luar harus bisa bahasa Inggris, interview, bisa nggak lo? Gitu. Terus aku bilang, oke, bisa. Nah dari situlah ya. Jadi kan lo bahasa Inggris bisa, of course bahasa Perancis bisa, karena memang Perancis campur Padang jadi begini bentukannya ya. Terus udah gitu waktu jadi model itu udah paling terkenal dia adalah kakinya yang panjang dan bagus, udah nggak ada yang ngalahin. Setelah dari Ria Juta ya, jadi Ria Juta juga bisa dengar ya. Yang kakinya bagus juga Donna Harun juga bagus. Iya dia bagus. Dia kakinya juga bagus, cuman kalah sama lo panjangnya. Kan? Terus udah akhirnya tuh profesi kan lo jalanin semuanya nih ya. Iya. Nah ini gue penasaran, pengen tahu banget nih ya. Dari seorang model lo mencoba menjadi seorang penyiar radio, kemudian akhirnya lo juga go internasional, lo mencoba jadi host, akhirnya lo menjadi MC, akhirnya satu lagi nih yang agak berbeda dari model-model yang lainnya, lo menjadi editor-in-chief di majalah. Ya. Atau mungkin juga kayaknya nggak ada model yang pernah terjun ke dunia media, apalagi yang disebut editor-in-chief itu di fashion. Nah ini perjalanan karir lo ini semuanya nih, pasti yang lo lalui kan banyak nih ya. Iya. Dan secara general orang udah tahu lah, sesukses ini seseorang
apa sih yang dibutuhkan sebelumnya gitu misalkan. Tapi kan orang udah rata-rata tahu ya jawabannya. Ya. Selain fokus, komitmen, dedikasi tinggi. Tapi ada rahasia lain nggak menurut lo selain yang 3 tadi itu? Ada. Apa, Bel? Attitude. Oh, attitude ya? Iya. Maksudnya attitude gimana, Bel? Attitude, berkelakuan baik mungkin. Justru aku tuh separate selalu. Jadi jika aku bekerja tuh memang kita harus profesional kan tentunya. Dan profesional itu is having a good attitude gitu. Having a good attitude towards your clients, towards your friends, towards your environment gitu ya, lingkungan. Karena menurut aku pengukuran kita sukses gitu ya dalam apapun yang kita lakuin gitu. Kalau kita memang seneng gitu ya berada di lingkungan itu, udah pasti kita harus berperilaku yang baik gitu ya kan. Terus mungkin lebih fleksibel atau lebih observant atau melihat sesuatu tuh dengan open heart atau apalah terserah bebas gitu. Tapi attitude itu mengembangkan kita untuk menuju kesuksesan apapun itu, untuk kita menjaga hubungan. Itu penting. Iya. Buat aku memang ternyata sampai hari ini termasuk lo gitu ya, temen tapi juga kita kerja bareng tapi semua itu karena menurutku kita menjaga attitude kita gitu bersama. Dan menurut gue juga lo attitude-nya bagus. Dan menurut gue juga banyak orang-orang yang bertahan gitu ya di dunia profesional dan bekerja itu karena attitude-nya bagus gitu. Jadi memang pengaruh besar sih. Jadi mengukur kemampuan kita orang berkreasi, bekerja, kalau attitude kita nggak bagus, udah pasti ada down-nya gitu. Jadi kalau bisa, kalau kita jaga itu, energinya jadi enak gitu kerjanya, ya kan? Mungkin kalau fokus, komitmen, dedikasi orang udah pada tahu lah ya. Iya. Attitude ini kan yang paling, kalau menurut gue sih paling major ya. Karena Major sih memang. mempertahankan satu profesi untuk bisa bertahan sekian lama dan menjadi posisinya di atas kan memang harus ada attitude-nya juga. Iya, setuju. Nah, kita bedah aja satu-satu ya. Yes, boleh. Kita mulai dari model dulu karena lo pertama kali jadi model. Iya. Apa sebenarnya kekurangan-kekurangan model itu yang tidak bisa dia menjaga attitude-nya sampai orang nggak mau kerja sama nih model gitu? Oke, kalau model udah pasti kalau mau jadi profesional harus tepat waktu, ya kan pertama gitu. Terus selain itu juga datang kita bersih, ya kan? Itu penting sekali gitu, menjaga kebersihan. Terus ketiga, habit dengan kita berbicara dengan klien, terus juga dengan teman-teman, itu kita juga mesti lihat situasi dan kondisi gitu ya. Apalagi kalau udah melibatkan kerjaan, kita udah pasti punya prinsip, ya kan? Jadi manusia. Apalagi lo tau bokap gue kan betapa galaknya gitu kan. Nah tapi karakter kita punya, oke, good. Tetapi jika di saat kita kerja terus kita merasa bahwa itu berlawanan sama prinsip kita, pasti ada cara penyampaian yang sebaik mungkin kita bisa diskusikan gitu ya. Jadi dari kecil sih aku biasanya aku diam dulu, aku observan, aku lihat seperti apa cara pendekatannya. Jujur memang itu belajarnya dari ibu bapakku. Mereka juga apapun kalau bisa didiskusikan aja. Jadi tidak ada usah komplain, lo lihat dulu medannya gitu kan. Lo jangan komplain, lo lihat dulu. Kalau jika lo nggak mampu, lo kasih tahu lo nggak mampu. Udah gitu aja. That's a good attitude gitu ya. Kita juga jangan melebih-lebihi kapasitas kita. Kita juga jangan melebihi prinsip kita seumpamanya gitu kan. Tetapi aku tidak malu bertanya. Jadi menjaga kesopanan. Ya, menjaga kesopanan itu penting sekali. Terus juga mungkin kita melihat gitu kayak semuanya soal simple aja mungkin. Datang kan kalau zaman dulu kita nggak ada nih handphone. Kalau sekarang kan datang makeup, datang udah handphone. Gak berarti yang mau makeup gimana caranya? Itu kan is an attitude that you have to keep. You have to respect. Lo udah mau mulai makeup, tak handphone mataro, terus dah makeup, stay there gitu. That's part of attitude juga. Terus it's part of manners gitu ya. Jadi attitude sama manners tuh sebenarnya berderet sih gitu. Memang kalau aku udah bilang sama suamiku gitu ya, kalau dari rumah tuh kita harus dari mulai anak-anak itu harus sudah tahu manners. Itu penting sekali. Karena nantinya dia mau sukses dimanapun dia mau berada, di dunia manapun, kalau dia punya manners, dia punya attitude, bisa apa ya, istilahnya kayak air aja gitu. Mungkin ada mundurnya sedikit kali Bel ya. Menurut lo, apa yang mesti dibangun attitude yang benar? Dari fitting ya benar. Dari kita casting, dari kita casting ya, dari kita casting. Casting aja datang sebagai model nih ya. Ini kita ngomongin soal model ya. Kalau soal model tuh kita datang aja, you need to know actually what to wear on how to present yourself, because
on how to present yourself is how you respect yourself. Itu juga ya. Part of it. Jadi Bahasa kalau Indonesianya artinya apa? jadi gini, kita harus tahu merepresentasi diri kita. Karena kalau kita tahu kita bagaimana representasi diri kita, itu mungkin juga langsung mencerminkan, oh nih orang respect banget sama dirinya, udah pasti respect sama lingkungan sekitar. Gitu aja. Itu simple sih, sesuatu yang ini. Jadi datang lo bersih, mungkin kuku bersih, muka bersih, atau gimana, atau kadang-kadang suruh datang makeup ya. Tergantung kan castingnya. Ada yang suruh datang makeup, ada yang suruh datang bersih. Nah lo turutin aja tuh. Ikutin apa mau klien, apa mau agency seumpamanya, atau apa yang diinginkan diminta gitu. Nah itu kita udah nurut seperti itu aja tuh udah attitude bahwa you respect and you are professional ya kan. Datang terus on time, lo udah presentable gitu ya, lo udah benar-benar mencerminkan lo mau datang untuk casting, untuk audisi gitu kan. Di situ lo datang, lo berkenalan gitu kan, you presenting yourself, nama saya ini, saya datang hari ini casting, halo gitu kan. Ya maksudnya kadang-kadang kalau kita pemalu juga nggak apa-apa sih, justru itu karakter kamu gitu kan. Yang penting ya sopan aja gitu, terus benar-benar datang dengan apa yang ingin. Datang, kalau zaman dulu gue ingat tuh kita harus datang dengan rok mini, sepatu tinggi, nah itu udah aku siapin tuh, cek, nanti datang udah siap, depan klien udah siap gitu kan. Berarti waktu lagi datang nih, mulai dicobain baju, dicobain sepatu gitu kan. Nah itu juga harus mau kan. Iya, ya namanya juga baru fitting, bukan berarti kita juga akan pasti memakai. Ya coba aja dulu, tato cocok nih, fit dia sama karakter ini gitu kan. Desainer kan bisa lihat ya kan, Panca juga bisa lihat ya kan. Biasanya kan, oh iya, ini dia cocok pakai ini. Kalau dia nggak nyaman kan juga desainer sama koreografer kan bilang nggak ganti gitu kan. Kembali lagi tadi kan, misalkan dia udah udah diterima, udah mulai fitting, bla 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 bla. Nah ini fitting beneran untuk show-nya ya. Kalau tadi kan fitting karena untuk casting. Iya. Nah di fitting itu sendiri attitude apa yang mesti dijaga juga? Dijaga bahwa kita memang tidak usah komplain dulu gitu ya. Sebenarnya sih nggak perlu komplain sebelum kita mencoba. Kalaupun kita lihat teman kita udah kesakitan atau gimana, kita coba aja diri kita, bukan berarti teman kesakitan kita kesakitan. Terus aku bilang sih open mind aja, karena memang itu menjaga attitude kita untuk enak gitu, terutama ke klien. Karena klien tuh nomor satu, kalau nggak suka dengan si model, sumpamanya ya, atau nggak suka dengan membawa baju dia, udah pasti out lah. Udah pasti, ya dia udah nggak happy bawa baju gue, udah nggak ada karakter yang untuk dia mau keluarin gitu ya. Kan yang di atas panggung nanti dia mau jualan baju si desainer gitu kan, gitu. Dia harus membawa karakter itu. Nah itu tuh kalau kita nggak punya attitude, ya attitude yang bagus ya, atau attitude yang luwes gitu ya, yang bisa memasuki ke karakter yang diminta, ya susah lah, sulit gitu. Iya, setelah itu kan tadi masuk ke yang lo bilang ke handphone lagi di make upin itu juga harusnya seperti kayak gitu. Nah selesai itu kan mereka langsung harus ganti baju kan di backstage. Nah itu attitude apa lagi yang mesti dijaga di backstage? Nah kebetulan waktu lagi diganti bajuin sama fitter-fitter nih misalnya. Betul. Kebetulan sih menurut aku ya, Indonesia ini luar biasa sih, kru di lingkungan fashion ya, kru model itu semua deket kayak keluarga, ya kurang lebih seperti itu sih. Beda dengan industri-industri yang lain sih menurut aku. Dan model makan nasi box, semua makan nasi box ya kan, gitu kan, nggak pernah dibeda-bedain kan, nggak pernah yang satu buffet, yang satu apa, nggak ada itu ya kan, semuanya sama rata. Itu sih luar biasa. Jadi kita benar-benar menjaga attitude kita semua sama rata. Nah di saat dia udah memakai makeup atau dia udah mau memakai baju kan ada renggang waktu tuh, biasanya harus nunggu. Di situ dia dikasih waktu untuk makan, istirahat. Terus habis itu dia harus menjaga makeup dan rambutnya tidak rusak, tidak diganti gonta-ganti kecuali permintaan desainer sama koreografer. Terus di saat itu juga dia tidak keluar lalu lalang atau seperti apa, karena nggak boleh reveal baju atau makeup yang dia pakai. Terus juga banyak sih attitude yang mesti dijaga gitu kan. Kalaupun dia mau tiduran dia harus hati-hati gitu. Kalaupun dia mau nelpon dia harus lihat gitu. Kalaupun kena dia harus balik lagi ke makeup untuk touch up. Kalau zaman dulu kita nggak ada makeup artist, kita harus touch up sendiri ya kan. Terus siapin semua baju sepatu. Kalau biasanya kita udah langsung ke fitter, berhubungan, terus kita udah ada relationship sama fitter kita. Karena fitter itu nomor satu adalah yang paling penting, karena kita cuma punya beberapa detik untuk ganti baju. Iya kan? Nah itu fitter kita itu udah harus ada relationship di mana kita tektokan cepet, ganti sepatu, ganti ini, ganti lipstick, ganti apa, udah keluar lagi tampil. Tanpa terjadi huru-hara. Jadi itu attitude-nya mesti dijaga. Satu lagi Bel. Kayaknya model memang tidak boleh harus berkata-kata kasar sama fitter ya. Kadang-kadang ada tuh model yang ini
ini bener, kamu pakai ini, kamu itu ada tuh pernah Oh, kejadian iya. seperti kayak gitu. Itu juga salah satu yang attitude yang nggak Iya, boleh itu dia mesti lakukan, dijaga karena ya. fitter itu pertama adalah tugas dia untuk kasih baju yang diinginkan oleh desainer untuk dia memakai gitu. Jadi fitter sebenarnya nggak ada salah apa-apa. Iya, iya. Ya, jadi mungkin di saat itu model mungkin lagi PMS kah, lagi atau emang nggak mau pakai kah, terserah. Tapi tetap aja dia harus menjaga karena hubungan fitter sama model itu justru harus terjalin dengan bagus. Nah, itu yang harus dijaga gitu ya. Kalau itu hubungannya nggak baik, lu bisa gagal loh, show-nya bisa nggak keluar ya kan? Iya bisa kayak gitu, terjadi kayak gitu. Ini ada satu lagi juga contoh ya, dan kebetulan ini terjadinya sama gue, tapi secara nggak langsung. Ini acaranya dari acara kita bersama, ada salah satunya gue. Mendapat laporan bahwa model nih ada 2 model, pas lagi mau dipakein blush on, kayaknya jangan dipakein gitu. Satu. Yang satu juga kayak begitu, yang satunya lagi ngomong, ini kok jadi syutingnya kayak banyak ya, ini kok bajunya jadi kayak banyak ya, gini. Padahal pas ditanya ke agensinya, mereka udah diterangin ini adalah, Seharusnya mereka udah tahu. ya mereka sudah tahu ini adalah virtual, ya. Virtual emang seperti kayak Oh, begitu. baru dong. Baru. Ya. Aduh. Nah, menurut lo itu gimana ya seorang model itu berbuat kayak gitu di depan klien? Oh iya, enggak Itu sih. kan termasuk attitude juga kan? Termasuk attitude ya. Nah, jadi apa yang sebenarnya harus dia lakuin? Sebaiknya sih dia menghubungi agensi dulu, ngecek. Ya. Menghubungi agensi atau berbicara dengan asisten lo mungkin ya, yang which is Iya. di saat itu bertanya. Ini Ada. sebenarnya ya. Asisten gue ada. Bertanya dulu karena memang kalau semua media udah langsung menjudge dan dia ya maksudnya itu depan klien kejadiannya. Sebaiknya jangan dihindari. Dihindari. Jadi Dihindari. Dia lebih baik jalanin aja dulu pekerjaannya. Betul. Nanti habis itu dia bisa kasih tahu. Karena gimana pun juga model tetap harus manis depan klien. Iya. Iya, itu nomor 1, dia harus menjaga itu. Hubungan itu tuh jangan diretakin. Iya, iya. Jadi karena kalau zaman dulu kita kan nggak punya agensi, jadi memang kita dealing langsung sama klien. Memang ya itu makanya kita punya harus attitude bagus karena saat kita dealing itu kan nggak gampang loh, ya kan? Iya. Nah kalau sekarang kita punya agensi enak banget, tinggal telepon agensi aja kan nanyain, aku mau make sure aja nih gini. Jadi hubungan dia sama klien tetap baik. Nah, sebagai seorang model yang udah menjadi top model, udah menjadi super model ya Bel, ya lu nih, kenapa ada kejadian yang tadi kita ceritain semuanya sampai model seperti itu gitu? Ada yang seperti itu. Dari pengalaman lo sendiri gimana? Ya kalau bukan jam terbang tentunya karena mereka belum pernah mungkin dipecat sama klien atau belum pernah dikena muncrat lo kali. Atau kalau gue udah sering kan, gue datang telat aja baru 1 tete, aduh, maaf, ketahuan deh telat. Nah jadi kalau kita telat, kita apapun tuh harus minta maaf sih. Kalau bisa sih, kalau hubungannya udah retak itu yang justru harus dibenahin lagi kan PR ya. Iya, Nah iya. kalau bisa sih sebelum itu kejadiannya kita lihat dulu situasi kondisi karena memang kerjaan model itu, oh gimana zaman dulu tuh dia 10 sequence. Aduh, sadis itu. Sadis. Zaman sekarang semuanya dihitung ya, Ca ya, per sequence gitu ya. Oh iya. Nah itu kalau bisa sih dijaga. Udah pekerjaannya sebenarnya jauh lebih enak. Sekarang udah ada going through agency hubungin klien hubungin dengan langsung kru ya, dengan semua dari koreografer sampai ke kru sampai ke asisten segala. Ih enak banget. Dulu kan kita harus ngedeal semua sendiri Iya, tuh. sendiri. Sekarang udah ada agensi, udah ada asisten. Iya, udah jadi ada kalau ini, bisa kan lebih gampang, dijaga. Mungkin karena itu juga sih, memang balik lagi model tersebut harus tahu posisinya dia sebagai model. Memang pekerjaannya ya itu memperagakan baju yang diminta ya. There's no other thing kalau dia diburu waktu atau bagaimana dia udah perjanjian tidak menepati waktu, dia harus ngubungin agensinya. Oke. Jadi untuk menghindari slack dan hubungannya harus tetap manis lah gitu dengan si klien ini gitu, dengan lo juga gitu ya. Karena ya harus mikir jangka panjang dong gitu. Bukan jangka pendek gitu. Kalau lo cuma mau kerja sekali doang ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mau jangka panjang ya dijagalah hubungannya gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi adalah masih mengenai attitude ya, Bel. Nah, tadi kan di permodelan, karena lo sudah pernah mengalami sebagai model, top model, dan super Iya. model. Ya. Masuk ke dunia media nih, sebagai editor-in-chief di 2 majalah. Yang paling pertama adalah majalah Iya. E Plus dan Bazar. Nah, ini ya of course sama kan? Betul. Nah, tapi soal attitude, itu gimana Bel di pekerjaan ini? Ya jujur waktu pas masuk ke dunia corporate, kan gimana pun juga pas dunia media itu kita ngantor ya sehari-hari. Dan corporate aja
punya masing-masing punya peraturan yang beda-beda gitu ya, yang which is kita mesti jaga juga. Which is waktu pas aku bekerja dengan di majalah A dan pindah ke majalah B aja beda ininya. Jadi aku harus adaptasi gitu ya. Beberapa hal memang kita yaitu mesti fluid, mesti beradaptasi, mesti lihat situasi. Dealing kliennya juga mungkin beda-beda. Nah itu yang gue pelajari selama di dunia corporate itu. Dan juga dunia media itu nggak ada liburnya, Cak. Nggak ada liburnya. Kalau model kan ada liburnya istirahat, kalau udah mau istirahat itu ini nggak libur. Jarang. Jarang libur. Jarang. Kenapa, Bel? Lagi libur aja masih ngedit, atau masih kerja, atau harus hadir undangan, weekend aja masih, ya itu mesti ada passionnya sih. Jadi kalau itu nggak dijaga attitude-nya, aku rasa juga rata-rata sih teman-teman aku yang semua di media emang karena semuanya passionate, semua menjaga attitude, semua punya koneksi yang baik gitu ya. Memang cinta banget sama pekerjaannya, karena sampai weekend pun kita kerja, hari libur pun kita kerja. Zaman dulu pun printing kita nunggu tuh sampai pagi-pagi, nggak apa-apa. Biar lihat separasinya, warnanya bener apa segala gitu. Selain itu apa yang mesti dijaga juga attitude di dalam pekerjaan sebagai seorang media itu tadi? Iya, attitude towards terutama kita punya tim. Ya. Dan itu sebagai atasan itu harus jaga dengan timnya. Karena bawahan kita banyak dan juga dengan direksi. Yeah. Terus Waktu attitude. itu lo menjaganya gimana? Terus dengan klien. Ya karena aku udah kebiasaan, memang dasarnya juga luas ya mungkin ya. Jadi memang lingkungan fashion juga sudah aku cukup deket gitu ya dari zaman gue kecil kan ya gitu ya. Jadi semuanya dijaga sih. Jadi itu adalah hubungan networking yang aku punya dari dulu gitu. Dan rata-rata semuanya ya aku memposisikan kalau di sini gue media gitu. Kalau dulu model mungkin gue kerja sama lo. Jadi kita bisa bedain gitu. Nah itu tetap dijaga terus baik-baik karena ada komitmen-komitmen yang which is beda ya gitu ya. Dan pekerjaan media itu memang sama sih kayak modelnya, sama-sama semua kerjaan sih sebenarnya, nggak ada lelahnya gitu ya udah pasti. Terus harus komit, jaga attitude, jaga perilaku dan terutama dengan klien. Karena kita kan nggak bisa mentingin klien satu lebih penting dari klien kedua, nggak ada itu. Semua prioritasnya sama gitu. Misalkan pada waktu itu lo menjadi editor-in-chief-nya di majalah Plus. Iya. Apa yang lo jaga yang tadi kita ngomongin tentang attitude itu dengan editor-in-chief majalah lain? Kekompakan sih. Oke. Kekompakan justru di saat perlu bantuan kita bantu karena teman-teman di media itu kerja keras semuanya gitu ya. Buat aku sih sebenarnya jujur ya, kalau aku emang kelakuannya begitu. Biarpun kompetitif tapi sebenarnya tidak ada rasa kompetisi. Nah itu juga I am like that. Tapi kan orang beda-beda ya. Kalau aku jujur I am like that and that makes me actually in a good terms with everyone. Energi aku tuh selalu sama teman-teman tuh nggak ada musuh kalau buat gue. Tapi kalaupun orang nggak suka sama aku ya nggak apa-apa juga. Aku nggak pikirin gitu. In a good positive way aja gitu. Kalau datang ke satu tempat gitu ya, pasti udah lingkungannya orang itu aja kok gitu. Mau kita ke Paris first row aja, yang duduk semua Indonesia sederetan semua, teman-teman gitu. Nggak mungkin orang lain gitu kan. Jadi ya semuanya kita kompak gitu, seru. Mungkin nggak semuanya juga kayak keluarga atau apa, tapi kompak dan saling bantu gitu. Nah itu kan majalah Plus sama majalah Bazaar kan dua majalah yang berbeda ya. Iya, iya. Bisa dibilang Plus tuh gayanya lebih ya kalau Avant-garde, sekarang ya terus udah gitu kalau sekarang tuh bilangnya majalah edgy lah gayanya Edgy, kan ya. muda gitu. Kalau yang sekarang Bazaar kan, high fashion, Bazaar ya. kan high fashion. Itu gimana lo mengadaptasi? Oke, yang pertama kan lo startnya memang di majalah Plus dengan gaya seperti kayak gitu. Iya, kan iya, sudah iya. bisa lo lewati. Akhirnya ibaratnya lo naik tingkat nih ke majalah Bazaar. Pendewasaan Itu kan sih. Pendewasaan Ya. itu adaptasinya lo gimana dengan attitude-nya itu sendiri kan pasti kan beda-beda majalah Iya, Plus betul. sama majalah Bazaar. Beda sih karena waktu pas di Plus itu juga lebih fleksibel dan mungkin masih ada peraturan-peraturan dari corporate di mana aku direnggang-renggangin gitu, dibolehin masih boleh ini. Kalau waktu di Bazaar lebih ketat, terus waktunya juga lebih banyak dan lebih maksudnya aku harus lebih di kantor justru ya. Waktu itu perlu adaptasi memang, terus juga menjaga agar semua berjalan lancar gitu ya antara aku dengan direksi dengan bawahan gitu terus dengan tim dengan klien. Lagi hamil lagi waktu itu aku gitu. Jadi dijaga banget sih moodnya gitu. Dijaga moodnya, dijaga agar semua tetap baik-baik. Ada masa-masa yang nggak tidur tuh aku ingat gitu karena ngerjain segala tugas tuh dengan harus kelar.
Kan kalau dulu majalah printing tuh harus on the dot gitu, nggak bisa telat gitu. Untuk menjaga kita attitude bagus sih sebenarnya have the time to look back at yourself gitu. Kalaupun ada masalah, aku yakin ada solusi. Itu aja terus. Terus untuk menjaga kekompakan semua itu tuh, aku selalu mencoba untuk terbuka gitu. Apa ini yang gue bisa lakuin? Apa ini yang gue bisa lakuin? Apa yang gue bisa kasih? Apa yang gue bisa kasih? Gitu aja terus. Jadi mirip-mirip juga ya Bel ya. Cuman Iya. mungkin kayaknya kalau di media lo ya bekerja di belakang layar, kalau model lo kan bekerja di depan Iya. layar. Gitu. Dan kalau model kan aku sendiri ya tampil. Maksudnya biarpun ada teman, tapi aku sendiri tampil untuk represent ini. Kalau media memang aku juga udah harus represent image-nya si media ini. Tapi aku harus merasa bahwa semua gue harus rangkul. Karena kerja teamwork. Iya. Harus teamworknya tuh kompak, semua kita harus bekerja sama sampai itu berhasil gitu. Nah, kalau ada yang attitude-nya nggak bagus di tim lo, atau misalkan di lingkungannya di situ, waktu itu apa yang lo lakuin untuk mereka Hadapin bisa aja. tahu? Ya, hadapin. Hadapin. Untuk mereka bisa tahu bahwa itu tuh nggak bagus nih gitu. Aku hadapin dan biasanya ya diskusi, ngobrol, tanpa harus apa ya, Memojokkan itu orang gitu ya. tanpa harus memojokkan. Kan kalau memang ada orang yang suka menghindar dan nggak mau confront. Nggak apa-apa sih kalau nggak mau confront aku, tapi mau nggak mau kan lu pasti harus ketemu gue. Iya, benar. Gitu. Jadi kalau aku sih aku hadepin, jujur. Nggak pernah gue males gitu. Nggak pernah. Aku orangnya nggak gitu. Gue orangnya emang nggak gitu. Lu tahu sendiri kan. Biarpun gue nggak suka atau gimana, gue akan tenang-tenang aja. Gue liatin sampai akhirnya gue bisa ngertiin dia, dia bisa ngertiin gue gitu. Oke. Tanpa harus cekcok juga, nggak perlu gitu. Ya kalau lo sendiri tadi kan cerita bahwa lo menjaga attitude-nya seperti kayak gitu kan. Iya. Berarti kan memang itu udah lo lalui, attitude itu lo mesti lo jaga. Kalau enggak pasti ada orang ngomongin lo kan. Iya, "Wah, iya, iya. attitude-nya Tapi aku bagus, nggak gini, peduli gini." sih, Ca, kalau orang ngomongin. Karena memang udah pasti lo mau sukses atau mau nggak sukses, orang ngomongin. Iya. Itu benar. Iya kan? Nah, tapi kalau dalam hal ini kan berarti kan lo sudah menghadapi orang-orang yang Iya, attitude-nya iya, nggak bagus ini kan. Iya, iya. Ada tuh ya, maksudnya di Ada. Kalau di model kan secara individu kan attitude Benar. bagus, kita yang menilai 1, 2, 3, Benar. 4, 5. Dan Lu kalau 10 model nggak bagus. Jujur kalau di attitude-nya tim gitu. aku ada yang nggak bagus tuh, aku harus ngerangkul sih, karena kalau dia nggak bagus kan aku yang jadi nggak bagus gitu. Jadi kalau ada apa-apa sih aku maunya diungkapin, dikasih tahu ada apa nih, masalahnya apa gitu. Yuk kita iniin yuk gitu. Karena kalau enggak, bisa berembet, bisa klien jadi nggak ambil kita lagi atau gimana, kan nggak baik ya. Jadi itu yang mesti kita jaga. Jadi kalau apa-apa aku langsung, oh iya. Dan itu kalau tiba-tiba jatuhnya ke aku gitu masalahnya gitu ya, ke gue. Dan gue ngerasa bahwa, gue harus ngerubah nih attitude gue. Oh ya udah, gue yang salah. Gue minta maaf. Terus gue ngelakuin lagi dengan apa yang harus dilakukan. Gitu aja udah. Kan kita belajar, nggak mungkin kita nggak salah-salah. Udah pasti, ya kan? Melakukan hal yang salah tuh justru kita pembelajaran lah gitu ya, pendewasaan. Karena apa yang aku dapetin ini belum tentu juga cocok gitu ya dengan adaptasi yang lingkungan baru gitu. Nah itu juga belajar, itu aja terus. Tapi jangan takut untuk minta maaf, jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk merasa lo salah gitu, nggak apa-apa. Gitu aja, membuka diri aja terus. Ya jangan berhenti untuk langsung di saat itu terus kita putus asa gitu ya, janganlah, sayang. Kan justru udah terjalin gitu ya hubungannya gitu ya, kita membuka diri aja. Kalau salah ya minta maaf, kalau memang merasa bahwa kita harus ngerubah diri ya kita ngerubah diri, gitu aja udah. Ini sekarang kan gue udah di Box Living nih, kita di Box Living ini toko favorit gue nih. Jadi kalau lo mau cari sofa, mau cari kursi, bagus-bagus loh, Ca. meja, mau cari bantal, mau cari apa aja I love it. Frame. Frame, terus lampu, anything. Yes. Lo bisa temuin di sini ya di Box Living. Gue mau lihat dong sebelah situ, boleh nggak? Boleh. Ya. Biar kita nggak bosan, kita pindah ke posisi yang lain biar nih teman-teman bisa ngelihat. Ada lagi yang lainnya. Kemarin Sekalian deh gue mau cek. di samping, sekarang ada yang mau di bawah, yang ujung sana. Yes, setuju. Jadi ini sebenarnya besar Box Living ini. Terus segala macam gaya ada, model Iya, iya, yang iya. muda, mau yang klasik, yang modern, semuanya ada di sini. Lengkap ya. Lengkap. Jadi yuk kita ke sana. Yuk. Kita pindah. Nah, Bel, seru kan tadi udah lihat ya. Seru. Gimana dengan yang di sini? Oke, kita di sini aja. Di sini aja. Lo seneng di Gue sini? suka koleksi kursi ini. Tadi lo barusan Ada udah lihat. sofanya di situ yang gue suka juga. Lo udah lihat apa di bawah tadi? Kita di bawah kan. Kalau di bawah frame-frame sama lampu-lampu.
Iya seru. Gue suka karena warnanya netral. Jadi bisa dipadu-paduin dengan apapun. Ya. Ya kan? Simple, lo mau tiba-tiba warna di atasnya bantal apa gitu, taruh emas, perak gitu ya masuk. It's Seru very ya, nice. sini ya, seru ya. Makanya ini favorit gue nih kalau misalkan gue mau cari barang-barang di sini, selalu di sini. Monokrom ya kan? Box Living Kemang. Ya. Yes, di Jalan Benda ya. Jalan Benda. Nah, lanjutan dari tadi Bel. Kalau kan sudah bekerja di depan layar, sudah bekerja di belakang layar. Nah ini satu lagi pekerjaan sampai sekarang juga masih lo geluti adalah lo kerja yang nggak kelihatan nih. Orang bingung nggak kelihatan tuh apa. Tapi lo kelihatan juga kadang-kadang gitu. Lo pernah jadi penyiar radio dan MC. Nah, Yes, terus juga gue kerja masih kantoran di digital marketing. nah digital marketing. Oke, mungkin kayaknya agak berbeda ya soal attitude ya yang di sini ya. Ya, Karena kan tadi lo model dunia fashion, majalah dunia fashion juga. Sedikit banyak adalah persamaannya ya. Nah kalau di sini apa yang mesti dijaga attitude-nya seorang penyiar radio, seorang MC, juga seorang yang bekerja di Digital marketing. Oke, kalau radio sih kita harus menjaga mood selalu. Jadi memang kita kalau jadi penyiar tuh mau lo lagi bete aja, lo harus tetap sounding dengan nada dan irama yang menggambarkan lo nggak bete gitu, nggak boleh bete. Jadi tetap harus ngejalanin itu, attitude-nya tetap pas di saat lo bete, lo masuk gitu, lo kerja, lo harus shifting langsung. Udah lo ganti. Gitu. Kan model juga gitu. Yeah. Lagi apa lagi pas on stage tak ganti. Jadi sama aja kalau ini dengan suara. Juga waktu pas jadi penyiar itu gue belajar untuk berbicara dengan kalau model kan smiles ya. Yeah. Smiling with your eyes. Kalau ini adalah smiling with your voice. Smiling with your voice. Jadi lo Ini gue seneng banget berbicara mantalnya, Bel. Iya. Terus? Jadi kalau gue ini enak posisinya nih pas sudah. Kalau smiling with your voice tuh jadi sambil ngomong tuh kayak kita lagi senyum tuh kayak gini nih, kita lagi senyum tuh padahal jadi kedengarannya tuh enak gitu. Renyah, terus mungkin juga energinya jadi keluarnya enak gitu. Apapun kan kalau lo sambil senyum kan enak ya. Ya. Ya udah, jadi smiling with your voice. Kalau model tuh isi mata juga kayak smiles itu gitu. Gitu. Nah. Terus menjaga attitude-nya ya apa ya, lo datang pagi-pagi, subuh-subuh, brak lo duduk, udah lo harus mulai kerja, ya udah mulai dengan smiling with your voice itu. Hai semua, dan menyapa semua yang mendengar pagi itu radio, kan lo nggak mau orang switching, dengar suara lo tuh mesti pas gitu. Semua masuk lagu mesti pas semua gitu-gitu. Iya itu pengalaman seru sih. Terus selain itu kalau yang kedua mungkin jadi MC itu juga menjaga attitude, terutama dengan klien. Jujur, klien-klienku dari tahun 2000 sampai hari ini masih sama gitu, masih ku jaga. Dan itu attitude yang ku ingin, karena udah banyak ya kompetisi, udah pasti banyak orang baru. Mungkin aku nggak terlalu wedding, tapi ada. Cuman banyak kan aku MC untuk lifestyle, untuk fashion. Nah itu klien-klienku dari zaman dulu sampai sekarang ya masih itu. Kalau aku nggak bisa, aku biasanya tukar-tukeran, lu bisa nggak gantiin gue atau apa ya gitu. Atau aku akan kasih tahu ke klien, bisa hubungin ini juga gitu ya. Karena we can always change ya, namanya rezeki ya, kalau memang pas ya pas, kalau enggak ya nggak apa-apa kan, kita bagi-bagi ke teman-teman gitu. Kalau digital marketing, menjaga hubungan karena aku di sini posisinya market lead, jadi aku menjaga dengan semua klien-klien utama aku bekerja sama dengan banyak agensi, brand-brand, segala gitu. Kalau tadi yang di digital marketing? Apa tuh Bel? Maksudnya apa yang mesti dijaga di situ attitude? Attitude-nya banyak follow up. Karena kita harus dikit-dikit follow up, dikit-dikit hubungin klien, kan bikin campaign di social media, terus menawarkan solusi apa yang kita bisa kasih gitu untuk lebih menarik. Terus rata-rata sih sebelum kita terjadi COVID-19 ini ketemu ya gitu kan. Misalnya, yuk janjian yuk ngopi, yuk gini. Terus building relationship, itu dengan semua sih selalu ya, building relationship. Terus menyapa dengan email, dengan WhatsApp, dengan telepon, macam-macam sih gitu. Nah itu kalau untuk yang secara, jujur nih kalau ini aku yang mesti pancing terus, aku yang mesti kejar gitu. Iya, ada sih kadang-kadang rasanya baru duduk, ada berapa ratus email gitu, nah itu gue harus jawab satu-satu gitu kan. Nah tadi kan ngomongin soal penyiar radio nih, sama MC kan mirip-mirip lah ya, baca teks gitu kan, baca di cue card kan ada tulisan segala macam tuh. Nah kadang-kadang kan kalau lagi ngobrol-ngobrol, misalkan di direct gitu, ada kata-kata yang kayaknya nggak pas, nggak kurang gitu.
lo menghadapinya gimana gitu? Itu kan termasuk salah satu attitude kan. Klien maunya begini, tapi menurut lo bagusnya begini aku sih ikut gitu. klien, Ya, justru gitu. selalu akan mengikuti apa maunya klien. Terus juga si klien tersebut juga ngerasa bahwa gue ngomongnya kecepatan, karena gue suka nggak ngerem kan, jalan juga gue suka nggak ngerem iya. ya. Nah itu dibilang, Bel lu pelan-pelan dong ngerem gitu. Oh ya oke, gue pelan-pelan. Iya. Jadi ikutin aja seperti apa gitu, kliennya mau apa gue akan ikutin. Kalau gue buru-buru, gue emang orangnya seneng cepet gitu kalau ngomong tuh lalalala gitu kan. Nah, Kayak tapi gue kalau dong ya, kalau ngomong juga cepet. Kalau ngasih tau model cepet langsung modelnya sampai puyeng gitu. Harus bisa. Nggak ada komanya. Nggak ada Kadang kan koma. juga kalau nulis juga ngomong apa sih Bel gitu. Oh ya sorry gue lupa koma. Jadi kayak gitu ya, cepet semuanya mau disampaikan gitu. Nah itu mungkin ya sambil belajar gitu. Jadi kalau klien bilang lebih pelan-pelan, jadi lebih komprehensif gitu. Oh ya oke gitu. Ya ikutin aja lah klien mau apa gitu. Nah, ini kan ada profesi lo yang baru nih. Iya. Profesi acting. Sebenarnya dari dulu sebenarnya kan lo udah ditawarin untuk main acting kan? Iya. Untuk menjadi aktris lah gitu ya. Seretnya baru sekarang gitu ya. Seretnya baru sekarang. Iya. Nah, itu kalau di situ apa yang lo mesti jaga attitude? Attitude towards sama si produksi nomor 1, karena memang kita ketemu setiap hari. Teman-teman aktor semua, dari attitude kita datang terus menjaga hubungan gitu ya, karena kalau dunia acting tuh memang beda, ada senior ada junior juga ya, fashion juga sih, tapi kan kalau dunia acting mungkin karena aku ngerasa ini gue anak baru gitu ya, jadi aku yang beradaptasi, aku yang melihat, observe dulu seperti apa gitu, karena ada mungkin aktor yang menjaga, dia shield gitu ya, dia menjaga, dia tutup karena dia nggak mau buang-buang energi, kan ada gitu ya, kita mesti respect gitu ya. Terus ada yang langsung datang udah terbuka gitu ya, bisa ngobrol, bisa duduk, bisa sharing, bisa apa. Nah ada juga gitu. Nah biasanya sih kalau aku datang ke lokasi, pasti kita dikasih ruangan dan aku udah menyapa semua kru karena gue udah biasa seperti itu gitu ya. Halo, hai, selamat pagi semua gitu. Nah aku ngelihat memang di industri perfilman tuh zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda gitu. Makanya zaman dulu tuh mungkin aku belum srek, sekarang malah justru semuanya sangat profesional. Luar biasa sih, dari kru sampai ke aktor-aktornya, sampai ke ya semuanya, produksi, sutradara, astrada, semua sekarang menurut aku vibe-nya tuh udah beda gitu. Jadi aku ingin menjaga betul karena merasa attitude-nya nih sudah, industrinya sudah sangat kuat di Indonesia gitu. Menyenangkan sih, aku senang banget. Sekarang kalau mau pergi kerja gitu ya, mau acting ya Cak, gue happy loh. Happy. Ketemu dengan teman-teman yang baru, terus banyak anak muda lagi, kan gue selalu jadi ibu. Pokoknya anak-anak gue tuh banyak. Ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu selalu. Pernah nggak nih ya, sekarang melihat dari profesi lo dulu sebagai model sampai sekarang ya, yang masih dijalani atau yang pernah sudah dijalani, pernah nggak lo mengalami ya, lo melakukan attitude yang tidak baik, tapi sebenarnya lo tidak sadari? Oh pernah lah. Pernah ya? Pernah. Contohnya seperti apa? Contohnya mungkin di saat, gini, bukan gue tidak sadari, mungkin mencoba untuk menghindar biar tidak merasa energinya terputus gitu aja sih. Ya. Contoh, semuanya waktu pas kita lagi fashion show gitu ya, terus aku datang telat. Memang udah sempat gue sampein telat, tapi ternyata telat banget gitu kan. Itu kan ngedrop mood ya. Model telat, terus nggak tahu sequence. Pasti lu greget kan kalau kayak gitu kan. Memang mungkin gue udah berapa kali show, gue udah ngerti gini-gini, tapi tetap aja kan lu maunya semuanya lengkap, sempurna, perfect ya, maksudnya nggak ada yang perfect, tapi tetap lo maunya perfect, semua udah lining up, semua udah ngerti posisi, semua udah ngerti sequence-nya gitu kan. Nah tiba-tiba gue datang terus udah gitu berantakan sequence gue atau apa. Nah itu tuh gue ngerasa kalau nggak ditegor, ya gue diem aja. Jadi mungkin adaptasi ke situasi, kondisi gitu kan. Jangan sampai putus, jangan sampai juga energi orang udah capek-capek terus kita main seenak-enak gitu. Nah itu kadang-kadang jadi aku merasa nggak sadar, tapi pasti tek di situ, nggak mungkin sih kita nggak sadar, pasti kita sadar. Pasti ada yang ngerasa, oh kayaknya gue berlebihan deh, oh kayaknya gue kekurangan deh, nah itu pasti ada lah. Tapi memang kalau nggak sadar sama sekali, sebaiknya sih ya ditegor. Kalaupun gue salah tapi gue nggak ditegor, ya gue diam aja dulu. Gue ngeliat situasi dulu. Karena kalau kadang-kadang kita juga terlalu gimana juga, itu merusak suasana ya kan, ya itu aja sih. Coba.
Tapi setelah itu lo nggak pernah punya kejadian misalkan kayak tadi lo cerita model di make upin lo nggak mau dikasih blush on, kasih lipstick ini nggak mau, terus rambut diginiin nggak mau, dikasih baju ini nggak mau gitu. Nggak pernah ya, nggak pernah terjadi itu di lo ya sama sekali. Mungkin karena lo sudah ada teguran awalnya sebagai model datang terlambat itu, yang itu mungkin kayaknya itu tanpa lo sadari akhirnya membuat lo jadi kayak oh iya ya, gua nggak boleh kayak begini. Ini juga ada connecting sama yang aku ada lainnya. contoh-contoh, jujur waktu zaman-zaman masa-masa gue baru mulai jadi model, senior-senior gue itu memang semuanya karakternya luar biasa sih. Which is yang menurut gue sekarang model-model zaman sekarang mungkin nggak ngalamin itu ya? Ngalamin itu. Jadi gue ngeliat senior-senior yang dimana mereka, gue nggak usah sebutin nama ya, tapi lo pasti kenal banget. Ya kenal lah semua gue. Ya, kenal lah, nggak mungkin enggak. Itu tuh dateng, gue inget gue lagi foto majalah, majalah ternama Femina waktu itu. Gue dateng, terus memang gue di saat itu gue udah tahu gue harus duluan karena model senior ini nanti jadi pasangan gue dan gue tahu dia selalu datangnya telat. Jadi gue udah mencoba untuk datang paling cepat karena makeup artisnya bilang akan datang juga jam sekian. Jadi gue on time, ternyata kita datangnya jauh lebih 1 jam sebelum dah. Jadi kita udah mulai makeup. Untung karena di saat dia datang, terus dia di make upin, dia punya kelakuan seperti itu dari dulu sih, sampai juga terakhir-terakhir. Terus dia dengan tenang cuman gini, ini udah make upnya. Udah? Dia langsung ambil penghapus, dia hapusin. Dihapus? Dihapus. Terus dia bilang gini, saya make up sendiri ya, soalnya jelek banget make upnya. Dia ulang lagi. Jadi gue nunggu. Padahal di situ gue udah kepingin ke depan sih makan gado-gado ya kan. Cuman gue pikir gue masih junior, gue udah tahu dia begitu kelakuannya. Ya udah gue diam aja manis, gue tungguin sampai dia selesai. Dan gue juga kesel sih dengan kelakuan dia, tapi gue jadi belajar. Gue jangan sampai kayak begini ya, karena makeup artisnya udah kayak mau nangis sih sebenarnya. Dan makeup artisnya senior juga, tapi nggak bisa ngelawan. Tapi akhirnya ngadu sih. Terus pengarah gayanya juga bilang, iya sih, tapi kalau bukan dia modelnya si desainernya juga nggak mau. Terus kalau ini, jadi udah dipasangin emang harus dia sama Mbak Abel gitu. Jadi aku bilang aku ikut aja. Gue gak mau ribut. Karena gue udah tahu orangnya begitu. Gimana dong? Tapi gue juga ngeliat bahwa dengan dia sulit beradaptasi ini, memang banyak sekali bentrokan-bentrokan gitu. Dan itu yang gue menghindar. Gue nggak mau seperti ending up kayak begitu. Jadi gue belajar dan gue ngerasa, oh ya nggak apa-apa. Itu kan jalannya dia. Kalau gue sih mendingan gak usah lah. Kalau gue mau santai-santai dan gue nggak kepingin ada bentrok-bentrok, I don't want to have that attitude gitu aja. Dan setelah itu lo ke luar negeri kan, menjadi model luar negeri itu yang menambah keprofesionalan lo sebagai model. Aduh itu belajar banyak. Gue bisa lihat waktu kalau misalkan lo tempo nih balik ke Jakarta, lo bilang, Cak, gue balik ke Jakarta bulan ini sampai bulan ini. Ada show nggak di Jakarta? Oke, lo pulang bulan segini, gue masukin semua show-nya ini gitu. Gue inget tuh. Attitude tuh kayak berubah banget, kayak lo udah mau ngapain gue? Sini. Lo mau ngapain gue? Sini. Lo mau ngapain sini? Sini. Nih Bel, bajunya agak naik ke atas. Pakai. Ini Bel agak transparan, pakai gitu. Yang lo dapetin apa sih attitude selama lo menjadi model di luar negeri? Banting tulang sih, karena memang di sana ya dapat 1 job aja udah alhamdulillah. Waktu di sana tuh kompetisi gue tuh bukan 1-2 orang, ribuan. Datang ke satu casting bukan berarti lo langsung dapat. Kalau di sini kan datang casting udah pasti sebenarnya adalah datang fitting, ya kan? Banyak kan gitu kan? Banyak kan gitu. Dan di sana tuh datang lo casting gitu, lo masuk aja kompetisi lo dari umur belasan sampai yang di tua lo di senior juga ada gitu, hadir di ruangan itu. Dan lo deg-degan gitu. Lo udah casting 8 kali sehari, lo cuma dapat 1 job. Yang kayak gitu-gitu. Jadi itu membuat diri lo humble dan lo menginjak bumi lagi. Dan lo ngerasa I am actually nobody gitu. Gue harus belajar lagi. Ini gimana sih attitude-nya? Oh karena dia luwes. Oh dia yang dapat ini. Oh karena dia bisa sangat-sangat membuka dirinya gitu dengan tiba-tiba alisnya dia itu dia bisa dapat angle. Jadi gue harus belajari angle apa ini itu, gue liatin gitu. Terus di Hong Kong gue baru datang langsung diukur. Ya kan? Terus dibilang gini, you need to lose 2 more cm. Ngomongnya gitu.
2 cm. Padahal gue ngerasa udah kurus banget, Cak. Diminta kurusin lagi ya 2 cm. Jadi gue di situ gue setiap hari olahraga. Ini dalam waktu 3 hari gue datang dia langsung bilang, oh good 3 cm, oke you're taken gitu. Saking ininya ya, saking ketatnya banget ya. Yes, jadi hal-hal seperti itu. Terus dia bilang you don't have the look gini-gini. Why? Gue bilang gitu. Because we want that skin gini-gini. Gue bilang oke. Tapi terus gue diam aja kan. Gue bilang ya udah nggak apa-apa kalau I don't have the look ya fine. Karena kan di sana apa-apa is about look ya. Summer aja mereka minta yang Asianya spesifik gitu semuanya atau apa gitu-gitu. Jadi itu kita ya kadang-kadang ya apes karena memang bukan look yang pas gitu, yang cocok gitu ya. Tapi kadang-kadang kita harus lebih fleksibel aja tuh harus bisa menjual diri. Nah Bel, kan tadi kita udah ngobrolin yang masalah attitude. Ya. Di pengalaman lu nih ya, sebagai seorang model pada waktu itu, tadi lo cerita, itu kan semua nggak secara sengaja dilakukan karena memang kita nggak tahu. Seperti yang tadi gue juga alamin, gue juga memang completely nggak tahu. Tapi dari situ kita kayak belajar bener-bener disiplin, respect sama orang, dan juga respect sama lingkungan gitu. Pokoknya semuanya yang kita lakukan sekarang ini ya, sampai bisa kita ngomong soal attitude kan. Nah itu pernah nggak terjadi di lo waktu jadi penyiar radio atau jadi MC atau waktu lagi bekerja sebagai editor in chief gitu, pernah nggak terjadi itu gitu? Enggak sih, mungkin karena udah terbawa jadi aku jaga sih. Udah belajar juga sih dari pengalaman sebelumnya, kesadaran mungkin ada kesalahan nggak fatal sih. Nggak fatal ya? Iya. Yang lain misalkan tadi barusan lo cerita mengenai itu waktu lo jadi MC terus tiba-tiba kliennya bilang ganti skripnya gitu. Nah itu kalau kita memang MC kan memang kita harus membawa apa yang klien inginkan. Biasanya tuh kita bisa nih tengah-tengah atau belum mulai udah dapat skrip full, nggak tahu kenapa ternyata ada terjadi skrip halaman major gitu ya, halaman 2 sampai 8 rubah total. Itu pernah aku kejadian gitu. Kan kita skrip semuanya ada 15 halaman gitu, 15 cue card gitu ya. Cue card 2 sampai 8 rubah total. Karena ternyata orang yang seharusnya hadir tidak hadir semua, klien ada pergantian terus ini. Karena memang acaranya berlangsung terus gitu dan itu live gitu. Nah, itu kita udah harus langsung nerima dan tak. Oke, ya udah rubah set. As long as kita nerima skripnya sih, nerima cue card-nya sih nggak masalah. Karena kan kalau ada perubahan gitu kan kita udah harus beradaptasi langsung gitu. Ya ikutin aja, karena udah pasti apapun, apalagi kalau MC, rubah di menit, di detik, mending di menit, di detik itu pun, tak, ini video nggak jadi, ini nggak jalan. Itu kan kita harus ngikutin secara teknis, secara ini. Jadi tak itu mesti sigap gitu. Jadi ya ikutin aja. Paling ketawa lah kalau ada kesalahan, kita minta respon dari audiens seperti apa, terus minta tepuk tangan, namanya juga MC, ya kan? Kalau di radio nggak ada ya, punya radio sama di media? Radio paling technical problem, ya, aku bawa easy aja lah. Pokoknya apapun, kalau kesalahan ada di kita, aku minta maaf gitu. Tapi jarang sih, bisa dibilang malah nggak pernah. Tapi kalau memang kelakuan kita menghadapi masalah, solusinya tuh pasti take it easy, be open, terus yang penting kita profesional, disiplin, hal-hal itu sih mungkin yang harus dibawa terus gitu, kelakuan dan sifat kita untuk bisa berhubungan baik terus sama klien atau dengan audiens atau dengan siapapun. Nah sebelum pertanyaan terakhir nih, nanti kita wrap nih Bel ya semuanya ya mengenai attitude ini. Nah di box living ini ada satu sudut, nih kayaknya favorit gue sama lo berdua. Ingat gak kalau misalkan kita habis dari mana, habis dari show, atau misalkan kita lagi show di luar negeri, tiba-tiba selalu kita endingnya ngobrolnya di tempat tidur. Nah ya kan? Nah ini gue juga akan mengendingkan pembicaraan kita wrap tentang attitude ini di tempat tidur di sebelah sana. Lo mau lihat gak? Pillow talk ya? Iya, kita pillow talk ya. Friends pillow talk. Best friends pillow talk. Iya, Oke. Mau gue. Mau ya? Ya udah. Dan tempat tidurnya bagus banget loh, Cak. Bagus banget tuh sebelah situ. Nah, Bel udah sampai nih di tempat favorit gue, salah satunya di tempat tidur. Ya, buka dulu sepatunya. Tempat favorit lo sama gue ya? Iya. Biasanya nih, Cak ya, mau di negara mana pun, kita tuh udah pernah kemana aja sih? Duh, banyak deh Bel. Ke New York, ya. ke LA, terus ke Dubai, ke Sharjah, ke Paris,
Aten. Amsterdam. End up-nya tempat tidur ya. Endemnya tempat tidur. Jadi jangan lupa lo kan sering tebet juga di tempat tidur sama gue. End up di Tebet di rumah lo tuh selalu di tempat tidur. Ngobras, kita ngobrol. Ngalor ngidul. Sebelum berangkat kadang-kadang kalau udah nggak bergegas tuh ya, kalau nggak disuruh sama Tara cepet-cepet katanya. Lo mau jam berapa berangkat gitu kan? Kalau nggak kita udah di tempat tidur aja. Dandan. Enak tempat tidurnya ya? Enak Di box banget. living ya, keren ya. Enak. Lo seneng nggak ini Aku suka desainnya? nih duvetnya bagus. Bagus ya? Cuma duvetnya doang lo suka? Iya tempat tidurnya kan gue suka dari pertama. Nah gue suka sofa di depan ini juga. Dari pengalaman nih Bel ya, pengalaman gue berteman sama lo tadi kan udah panjang banget lo pernah di rumah gue, maksudnya kita sama-sama ya di tempat tidur itu. Terus udah gitu kalau ngobrol selalu di tempat tidur, end up-nya pulang di tempat tidur kalau ngobrol, segala macam lah ya. Sampai lo ditaksir sama orang juga ngobrol sama gue dan gue juga ngobrol sama lo di atas tempat tidur. Ya. Iya, Terus kita show ke luar negeri, show di dalam negeri, pokoknya kemana aja bareng deh nih. Iya. Kan jadi udah bener-bener tahu nih Bel ya, masalah tadi yang kita obrolin mengenai attitude nih kan, bener-bener attitude selain di pekerjaan yang tadi lo cerita, yang gue juga punya pengalaman. Iya. Kemudian attitude kita berteman nih, kenapa kita bisa berteman sampai sekarang ini? Karena menurut gue kita bisa menunjukkan attitude itu ya, etika kita berteman, sudah gitu attitude kita berteman, kita mesti menghargai caranya gimana, kita mesti respect caranya gimana, itu kan. Dan gue juga jujur ya, kalau gue dikritik sama lo, gue terima. Terus lo juga sangat terbuka kalau gue ngebahas sesuatu, lo terbuka gitu. Oh gitu kan? ya? Gue ngerasa ya. Karena kan lo kalau bilang, kalau tiba-tiba lo ngerasa gue salah kan lo bilang, Bel lo jangan gitu dong, gini-gini. Iya, iya. Oh iya, oke. Gitu. Terus kalau bilang, Cak, tau nggak yang sekarang tuh lagi keren tuh begini-gini, itu udah lewat. Oh iya. Jadi kita selalu bangun. Maksud gue tuh kalau kita ngebahas sesuatu tuh selalu saling mendukung, support, selalu bukan ngejatuhin gitu kan, terus nggak mencelakakan atau apa gitu ya, malah justru menjaga gitu ya. Itu yang gue rasain sih. Nggak tahu kalau lo ngerasainnya itu. Ya gue rasa juga seperti gitu ya, makanya bisa berteman sama lu. Lo waktu itu berjodoh sama seseorang itu kan gara-gara gue juga, gue paksa lagi. Dan lo yang sama suami sekarang nih ketemunya di party yang ada guenya juga. Ya selalu ada lo-nya sih. Gue juga bingung, makanya gue juga bingung. Bener. Itu attitude apa yang gue bangun sama lo ya bisa sampai kayak begitu ya? Attitude cinta. Itu cinta. Nah, Cinta. sekarang nih kita rap ya Bel ya. Iya. Kalau tadi ngobrolin kan mengenai profesi lo. Nah ini sekarang secara general. Nah ini attitude apa yang mesti dibangun sama seseorang, yang dipersiapkan sama seseorang untuk bisa menjadi tadi itu ya, profesional, bisa menjadi terkenal, bisa menjadi seseorang yang dibanggakan, atau menjadi role model atau menjadi ikon dalam pekerjaannya itu. Yang pertama. Yang kedua nanti juga gue pengen tahu apa yang mesti dilakukan selain dari profesi dan pekerjaan, menjaga attitude di pertemanan supaya tidak ada kayak clash, tidak ada yang saling ngomong-ngomongin, tidak ada yang saling fitnah gitu, dan bisa mempertahankan friendship tersebut sampai lama. Iya, kalau buat gue yang pasti openness sih, keterbukaan. Jadi attitude pertama yang kita mau jaga jika kita ingin profesional, ya selain disiplin dan kita punya openness ya, kalau kita keterbuka gitu dengan ide-ide, kita terbuka dengan mungkin cara atau seperti apa yang kita harus lakuin, adaptasi. Nah itu adaptasi itu bagian dari openness itu. Nah itu menurut aku sih kita akan mengalir dan terus menjaga itu dengan jangka panjang gitu ya. Karena di saat-saat kita menjaga keterbukaan, maksudnya keterbukaan tuh adalah kita jangan langsung pas dikasih tugas atau apa kita langsung komplain, kita langsung tertutup, kita langsung marah atau kita langsung merasa bahwa itu bukan tugas gue gitu. Jadi memang harus ada rasa dan self of belonging tuh harus ada gitu ya, itu part of attitude juga gitu. Karena kan kita udah memilih untuk bekerja, memilih untuk kita mengambil pekerjaan itu. Nah itu kita harus membuka diri gitu ya. Jadi itu membantu. Kalau kita bisa membuka diri, solusi apapun pasti ada. Kalau nggak cocok pun pasti terselesaikan di saat itu juga. Setuju nggak? Ya kan? Iya, setuju. Terus kalau friendship, menurut aku sih juga openness sama aja. Jadi keterbukaan. Satu lagi, kalau ada apapun yang ngeganjel,
harus dibahas sih gitu. Terus jangan di belakang, udah pasti. Terus ya itu kritik membangun gitu kan. Lo juga seneng banget kan ngasih tahu gue, Bel, lo gini-gini gitu. Terus gue langsung, oh iya gitu kan. Terus gue juga ngasih tahu lo gitu, Cak, tau gak sekarang tuh gini gitu. Dengan caranya tuh kita pasti selalu support each other gitu. Tapi emang gue malu suka ngebahas sih, apapun emang kita apapun bahas ya. Sampai perjodohan juga dibahas ya. Apapun kita bahas gitu. Itu tuh keterbukaan itu yang kita ada, relationship itu yang kita gabungin. Kita bisa nih nggak ketemu berbulan-bulan, pas ketemu kayak baru ketemu kemarin, ya kan? Ya, kayak nggak ada rasa yang, ih gila gue udah bertahun-tahun nggak ketemu lo, Cak, gini-gini. Ya, Terus kita benar. enggak gitu, nggak ketemu berapa bulan aja gue ketemu sama lo langsung klik gitu kan. Lu tau nggak, Cak, gini-gini langsung cepet gitu. Itu karena memang kita terbuka dari pertama kita berteman gitu. Dan gue juga merasa di saat gue bekerja sama lo, itu gue lagi bekerja. Iya. Di saat gue berteman sama lo, itu gue separate gitu. Dan itu gue juga nggak mau mencampur aduk. Jadi masih inget nggak waktu pas zaman dulu kita pernah kerjaan terus ada yang lupa, Santi waktu itu ya kalau nggak salah ya, teman kita juga di grup, sumpah lupa kain. Terus dia merasa bahwa di saat itu, tapi kan kita jadi belajar gitu. Lo berteman sama gue gaul, tapi di saat lo kerja sama gue. Nah itu juga gue langsung Oh ya, gue inget dia lupa bawa kainnya Obin waktu kita latihan Obin ya. Emang kayak gitu-gitu emang kita ngerti, karena kan kita gaul sama lo juga, mungkin di saat itu gue apa-apa juga nelpon lo, mau keluar mau apa juga, ini kan lo kayak udah kayak abang gue gitu kan. Nah itu ngerasa gue di saat itu gue seperti itu opennya, tapi di saat gue kerja open gue adalah lain. Gue menjaga attitude gue, merasa bahwa lo di sini koreografer, gue di sini model gitu. Itu yang gue jaga, selalu menjaga hubungan energi yang enak gitu, agar kita tuh selalu berkesinambungan gitu ya. Ribet ya Bella. Dan selalu seru aja. Gue kan maunya tuh kalau kita melakukan pekerjaan tuh jangan dibawa stres gitu. Berteman juga kalau bawa stres buat apa? Ya kan, ya kayak gitu aja sih. Iya sih, maksudnya gue juga merasakan itu, walaupun ngomong soal attitude ya dalam pekerjaan, misalkan lo model, gue sebagai koreografernya, tetap gue harus juga punya respect kan sama orang yang bekerja sama gue. Gue nggak mau menganggap itu kayaknya gue atas lo bawah gitu. Itu juga nggak boleh. Maksudnya di posisi seperti kayak gue juga, gue harus menjaga attitude itu supaya orang juga bisa respect kan ke guanya juga gitu, dan gue juga bisa respect sama orang itu. Jadi memang sebenarnya sih sama aja. Gue pun begitu, gue berteman misalkan sama desainer si A yang gue sering show, pada waktu nggak show gue bertemannya kayak gue melo gini, tapi waktu lagi udah mulai gue bekerja, ya kan ibaratnya kalau dalam pekerjaan dia bos gue gitu. And then gue sikap gue di situ, gitu, dia bayar gue, jadi itu yang harus gue lakuin juga sebenarnya. Adaptasi gitu. aja. Adaptasi jadinya ya. Nah, kayaknya udah cukup ya mengenai attitude ya. Bisa 2 jam lagi nih. Bisa 2 jam lagi nih kayaknya ya. Kayaknya udah komplit ya mengenai attitude. Repot loh nanti. Jadi teman-teman ya, teman-teman udah bisa kurang lebih mengetahui profesi yang kita jalanin ini. To have a good attitude, harus punya attitude yang bagus. Jadi bukan kita jadi seperti kayak gini. Just be yourself. Ya, just be yourself. Yeah. Tapi yang paling penting adalah attitude-nya adalah kita harus respect pertama. Beradaptasi, disiplin. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini obrolan tadi aku bersama dengan sahabat aku Isabel Yahya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ya untuk bisa di-share dari kita untuk teman-teman, dan dari teman-teman mungkin bisa di-share juga sama teman-teman yang lain supaya yang tadinya attitude-nya nggak bagus bisa berubah menjadi attitude yang bagus, supaya dengan attitude yang bagus siapa tahu pekerjaan bisa lebih banyak dapatnya. Kalau sekarang misalkan cuma 1, bisa next dapat 10 gitu ya. Iya. Karena ya itu, mengukur sukses itu dengan berkesinambungan juga. Jadi lo benar-benar selain lo punya kemampuan, punya skill, tapi attitude lo juga mesti paralel gitu. Itu it goes together. Udah perkawinan menuju sukses tuh itu gitu. Sampai lo akhirnya udah kawin ya. Iya. Nah, terima kasih juga nih buat Box Living Kemang. Yes. Ini kan punya temen gue nih, Maya. Jadi mau terima kasih juga sama Maya. Thank you, Maya. Udah dikasih tempat yang segini bagus. Untuk ditidurin, untuk didudukin, semuanya ya dari ujung ke ujung. Ini Box Living Kemang. Jadi buat teman-teman bisa kalau mau
perlu mencari tempat tidur, mencari sofa, kursi, apa aja deh keperluan rumah bisa datang di Box Living Kemang. Sampai ke perintil-perintil rumah Sampai- yang iya, ke dari perintil-perintil frame sampai lampu semua ada. Thank you Box Living. Thank you Box Living. Oke deh teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kalau bisa share juga sama teman-teman. Ya, jangan lupa loh, subscribe, like, share, dan komen. Bye!